Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang perencanaan SDM sebagai kegiatan manajemen SDM. Disusun oleh saya sendiri, Muhammad Dwi Ardiansyah, dengan NIM 191010501326 ruang 536. Pembahasan perencanaan SDM sebagai kegiatan manajemen SDM. Dalam mengimplementasikan kegiatan manajemen SDM diperlukan pelaksanaan salah satu kegiatannya yang disebut perencanaan SDM. Kegiatan dan tujuan perencanaan SDM harus menunjang perwujudan kegiatan dan pencapaian tujuan manajemen SDM yang pada akhirnya harus menunjang pula terhadap pengimplementasian fungsi-fungsi manajemen untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Dampak dari kegiatan perencanaan SDM. Kegiatan rekrutmen dan seleksi yang berpedoman pada hasil prediksi kebutuhan SDM secara kuantitatif dan kualitatif. Sangat besar pengaruhnya terhadap kegiatan manajemen, antara lain kegiatan orientasi, kegiatan pelatihan dan pengembangan, perencanaan karir, penilaian kinerja, dan pengupahan. Strategi manajemen SDM agar pendayagunaan SDM untuk mencapai tujuan organisasi berlangsung efektif dan efisien adalah strategi 5P, yaitu filosofi, polisi, program, praktikal, dan proses of HRM. Kegiatan perencanaan SDM sangat tergantung pada kegiatan analisis pekerja, karena keberhasilannya dalam memprediksi jumlah dan kualifikasi SDM yang dibutuhkan organisasi atau perusahaan harus ditetapkan berdasarkan jenis, sifat, volume, dan beban kerja setiap unit kerja. Seluruh informasi tersebut di dalam hasil analisis pekerja. Lanjut, hasil yang pertama adalah deskripsi pekerjaan yang berisi tentang uraian tugas-tugas atau pekerjaan yang dapat dipergunakan untuk memprediksi jumlah SDM yang dibutuhkan. Sedangkan wewenang dan tanggung jawab berdasarkan jenjang jabatan atau pekerjaan terdapat di dalam deskripsi pekerjaan dapat dipergunakan untuk memprediksi tingkat keterampilan atau keahlian atau pendidikan dan pengalaman sebagai kualifikasi. Berikut analisis pekerjaan yang keduanya adalah spesifikasi pekerjaan yang berisi tentang karakteristik atau sifat-sifat SDM yang dapat melaksanakan suatu jabatan atau pekerjaan secara efektif dan efisien. Perencanaan SDM diiringi dengan rekrutmen dan seleksi sangat berpengaruh pada kinerja organisasi atau perusahaan di masa depan, yang tergantung terpenuhi atau tidak permintaan dari segi jumlah dan kualifikasi SDM sesuai dengan kebutuhan yang mampu memberikan kontribusi untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas kerja. Untuk itu, diperlukan beberapa komitmen para manajer, khususnya manajer puncak. Adapun komitmennya adalah sebagai berikut. Yang pertama, manajer puncak dan para manajer unit kerja atau departemen semua jenjang menganut filsafat dan melaksanakan kebijaksanaan dengan nilai-nilai demokratis. Yang kedua, manajer puncak dan para manajer unit kerja atau departemen menyadari dan menerima konsep bahwa organisasi atau perusahaan dibutuhkan SDM yang potensial untuk mengantisipasi perubahan dan perkembangan lingkungan bisnis di masa depan dalam rangka mempertahankan dan mengembangkan eksistensi organisasi atau perusahaan. Ketiga, manajer puncak menyediakan pembiayaan SDM yang cukup, khususnya untuk kegiatan perencanaan SDM dan tindak lanjutnya dalam kegiatan rekrutmen dan seleksi. Yang keempat, manajer puncak dan para manajer unit kerja atau departemen menerima konsep mengutamakan prinsip mendayagunakan lebih dulu secara maksimal SDM dari sumber internal yang
memenuhi persyaratan kualifikasi dalam mengisi jabatan atau posisi kosong, baik melalui promosi, jabatan vertikal, maupun pindah horizontal. Nilai-nilai demokratis yang mendukung pelaksanaan strategi manajemen SDM dan kegiatan perencanaan SDM profesional antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menghargai perbedaan kemampuan pekerja SDM sebagai individu. Yang kedua, memberikan kesempatan yang sama dalam berprestasi melalui bidang kerja masing-masing. Yang ketiga, memberikan peluang yang sama dalam pengembangan kemampuan kerja bagi setiap pekerja. Yang keempat, menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan bekerja sama berdasarkan prinsip saling menghargai kelebihan dan kekurangan rekan kerja dan lain-lain. Yang terakhir, yang kelima, memberikan perlakuan yang sama dalam pengembangan karir dan pengupahan berdasarkan kontribusi yang terbaik dan saingan yang fair. Penanggung jawab sistem perencanaan SDM terpadu. Yang pertama, untuk perusahaan berskala besar yang memiliki puluhan atau ratusan ribu pekerja yang tersebar di perusahaan pusat dan cabang-cabangnya, manajemen SDM berada dalam pengelolaan wakil presiden perusahaan bidang SDM. Yang kedua, untuk perusahaan berskala cukup besar atau berskala menengah dengan puluhan ribu SDM yang tersebar di banyak perusahaan cabangnya, manajemen SDM dalam pengelolaan SDM seorang direktur SDM. Untuk perusahaan berskala kecil dengan ratusan atau lebih sedikit jumlah SDM dapat dibentuk satu departemen SDM untuk mengelola seluruh kegiatannya dengan dipimpin seorang manajer SDM. Oleh karena itu, terlepas dari besar kecilnya skala sebuah organisasi atau perusahaan, berarti perencanaan terpadu harus dikembangkan sebagai satu sistem, yang di dalamnya terdapat beberapa subsistem atau komponen yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi dan berfungsi sebagai satu kesatuan. Komponen utama yang saling berkaitan terdiri dari Renstra dan Renov. Yang kedua, tujuan perencanaan SDM. Yang ketiga, kegiatan perencanaan untuk memprediksi jumlah dan kualitas SDM. Yang keempat, penetapan persyaratan atau kualifikasi SDM yang akan dipergunakan dalam rekrutmen dan seleksi. Yang kelima, prediksi permintaan dan persediaan pasar tenaga kerja. Yang keenam, sistem kontrol dan evaluasi. Sekian presentasi saya. Bila ada kesalahan kata maupun kesalahan makna, mohon maaf sebelumnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.